Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Share saja via Facebook, Twitter atau Instagram teman-teman lah, sebagai ajang amal teman-teman buat yang lainnya. Oke. Baik. Ini hari ini kita akan coba bahas isian untuk melengkapi video arah hunter yang pernah saya bikin. Jadi ini konsepnya sebenarnya konsep untuk trading, tapi juga sebenarnya bagus untuk teman-teman yang investing atau yang tradingnya bukan ODT tapi trading swing, juga bagus. Jadi ini ilmu trading untuk melengkapi video arah hunter yang sudah pernah saya bikin. Oke. Kita akan berbicara tentang kekuatan tren, indikator untuk menentukan kekuatan tren. Jadi setelah teman-teman biasanya kalau kita mau ngikut pergerakan saham dari saham-saham, list saham-saham yang ada di sekuritas pada area top gainers, ada hal yang perlu kita perhatikan pada saat menganalisis candlenya. Kita akan menggunakan Yahoo Finance ya. Sebagai awalan saya akan menggunakan Yahoo Finance yang sudah saya screenshot. Jadi ini saya kasih batas area di sini. Batas area ini kalau teman-teman bisa dicermati, harga sahamnya naik turun. Teman-teman bisa lihat di candle sahamnya, harga sahamnya naik turun. Tapi ada yang menarik pada area ini. Teman-teman bisa lihat pada area ADX-nya, ya kan? Pada area ADX-nya teman-teman bisa lihat arsirannya biru semua, histogram yang terbentuk biru semua. Padahal di sini harga sahamnya naik dan turun. Apa ini sebetulnya? Ada apa di sini sebetulnya pada wilayah ini? Oke, lanjut. Jadi seperti ini. Kalau dalam indikator ADX, kalau pada settingan yang punya saya, jadi settingan punya saya ini ADX-nya saya setting hitam, terus ADX plus-nya saya setting biru, ADX min-nya saya setting merah. Nah, garis hitam pada ADX yang settingan saya ini itu adalah trend power namanya, jadi kekuatan tren. Jadi semakin tinggi garis hitamnya itu menunjukkan bahwa tren yang terbentuk semakin kuat. Paham ya? Jadi semakin tinggi, ini kan ada nilai di sebelah kanannya, ini 52 ya. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi garis hitamnya, itu menunjukkan kekuatan tren semakin besar. Biasanya sebuah tren dianggap cukup kuat pada saat nilainya 25 lebih. Ada yang bilang 20 lebih, tapi biasanya kisaran 25 lebih. Jadi kalau kekuatan trennya, kalau garis hitamnya sampai 25 lebih, 20 sampai 25 lebih, itu menunjukkan bahwa tren yang terbentuk lumayan cukup kuat. Paham ya? Itu garis hitam. Nah, pada garis biru, yang garis biru di ADX ini saya kasih silang, itu namanya buyer power. Jadi kekuatan pembeli. Ini namanya buyer power. Di sini buyer powernya 43. Seperti teman-teman lihat, 43 buyer powernya. Sama juga seperti trend power, pada buyer power ini juga semakin tinggi garis buyer powernya menunjukkan bahwa kekuatan buyer untuk membeli saham juga semakin besar. Intinya seperti itu. Nah,
tren yang terbentuk juga ditentukan oleh buyer power. Jadi kadang tren powernya itu belum nyampe di atas 25 misalkan, tapi mungkin buyer powernya sudah mencapai 25. Itu kita bisa bilang bahwa trennya sudah cukup lumayan kuat, tapi tren powernya belum nyampe ke level 25. Nah, ini dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Nah, kalau yang garis merah di ADX ini namanya seller power, kekuatan penjual. Semakin tinggi seller power berarti semakin banyak yang menjual saham. Simpelnya seperti itu ya. Ini seller power. Sama saja, kalau seller power sampai 25 lebih, itu berarti kekuatan penjualan saham semakin lebih besar. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, pada area yang saya lingkari ini itu namanya bullish trend. Bullish trend itu pada saat garis buyer powers atau garis biru berada di atas garis seller powers atau garis merah. Kalau di ADX-nya, kalau di settingan saya akan terbentuk arsiran histogram berwarna biru. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya kondisinya sedang dalam kondisi bullish trend sebetulnya. Meskipun harga di atas naik turun, sebetulnya ada akumulasi yang terjadi pada saat itu. Jadi kalaupun ada penurunan harga, sebetulnya cuma lempar-lemparan si bandar pada akunnya yang berbeda. Jadi mungkin dia punya akun di BNI Sekuritas, satunya di IPOT, dia cuma lempar-lemparan seperti itu untuk menurunkan harga. Itu kita bisa tahu dari mana? Dari bullish trend yang terbentuk pada indikator ADX ya. Jadi yang arsiran biru ini namanya bullish trend. Jadi kalau garis hitamnya tinggi berarti tren bullishnya semakin tinggi. Oke. Nah, kalau yang arsiran merah ini histogramnya ke bawah, jadi ada histogram merah ke bawah. Ini namanya bearish trend. Jadi terjadi penurunan, aksi jual pemegang saham yang lumayan besar yang membuat harga sahamnya menjadi turun. Ini namanya bearish trend. Bearish trend itu tandanya seller power atau garis merah berada di atas buyer power atau garis biru. Kalau bearish powernya berapa besar itu juga akan dilihat dari garis hitamnya. Pada saat arsirannya merah seperti ini dan garis hitamnya tinggi, itu berarti bearish trendnya juga sangat kuat. Oke, kita lanjut. Nah, penurunan yang benar itu akan seperti ini. Pada saat harga turun, yang terjadi adalah terbentuknya bearish trend. Jadi terbentuk arsiran merah yang saya lingkari di bawah. Ini adalah penurunan yang benar. Jadi yang namanya harga turun dan memang si bandar sedang lepas barang, kodenya apa? Harganya turun, stokastik atau apa namanya yang lainnya apa selain stokastiknya turun, dan ADX-nya juga memberikan kondisi bearish atau seller powersnya lebih tinggi daripada buyer powersnya. Ini kondisi turun atau bearish yang sebenarnya. Nah, kalau ini pada contoh yang ini saham harganya turun, ya kan? Tapi di ADX-nya justru terbentuk arsiran biru. Di ADX-nya terbentuk bullish trend padahal harganya turun. Ini namanya anomali atau kejanggalan. Dan pada kasus seperti ini, penurunan harga saham pada kasus anomali seperti ini adalah justru hal yang paling asik buat diamati teman-teman. Ya, ingat,
Kalau terjadi seperti itu, amati secara detail. Oke, ini namanya anomali, karena sebenarnya penurunan harga yang terjadi itu cuma penurunan dari akun yang sama, cuma beda broker saja. Oke. Ini contoh lagi. Teman-teman bisa lihat yang saya garis ke bawah itu adalah tren penurunannya. Trennya turun, tapi ADX-nya menunjukkan akumulasi atau bullish trend. Ini salah satu contoh anomali yang juga bisa teman-teman cermati. Pada akhirnya apa? Setelah pada titik level penurunan yang paling dasar, ini bisa diamati dari bid dan overnya. Kalau saham sudah mulai mau mantul lagi ke atas, teman-teman bisa cek di bagian bid sama overnya. Kalau bidnya sudah mulai membengkak dan ada ganjelan yang lumayan besar, pada saat juga ADX-nya arsirannya masih tetap biru, di situ teman-teman bisa mulai ikut masuk, karena setelah itu pasti akan terjadi kenaikan. Kalau modelnya sebetulnya dalam kondisi bullish di ADX-nya, ya, dalam kondisi naik akumulasi, tapi si bandar mencoba untuk distribusi pada akunnya yang lain. Oke. Ini contohnya. Jadi pada kasus-kasus saham-saham dengan kondisi ADX yang seperti ini, terjadi penurunan tapi ADX-nya justru mengkonfirmasi kalau dia sedang dalam kondisi bullish, di situ sebenarnya manfaat potensi teman-teman untuk memanfaatkan ulah si bandar untuk ikut trading mendulang cuan pada saat dia mulai balikan arah ke atasnya. Ya, teman-teman bisa mengikuti MACD-nya. Jadi kapan mulai masuknya, teman-teman bisa ikuti arah MACD-nya juga. Jadi pada saat arah MACD-nya sudah golden cross dan ADX-nya sebetulnya sudah mengkonfirmasi dari kemarin-kemarin bahwa dia dalam kondisi bullish, ngikut saja, cuan pasti bisa teman-teman dapatkan. Ya, kita akan coba cek di Yahoo Finance yang sebenarnya. Jadi ini contoh saham Adro, teman-teman bisa lihat saham Adro naik turun gak karuan. Tapi sebenarnya kalau dari bulan pertengahan Mei sampai bulan Juli, teman-teman bisa lihat ADX-nya sebetulnya membentuk arsiran biru terus bolak-balik, ya kan? ADX-nya membentuk tren bullish, dan tren bullishnya pada kisaran bulan Juli terus meningkat trennya. Sebenarnya di sini ada proses akumulasi yang terjadi. Jadi mereka menurunkan untuk mendapatkan harga yang di bawah, dan dia kembali menaikkan pada saat dia mau menaikkan. Jadi follow the trend seperti ini pada saat saham sebetulnya kalau di ADX-nya dalam kondisi bullish tapi harganya turun, teman-teman taktiknya apa? Ikuti saja MACD-nya. Kalau teman-teman pakai indikator MACD atau stokastiknya, arah MACD dan stokastik akan menentukan titik masuk yang paling baik buat teman-teman. Oke, itu caranya, dan taktik ini penting buat teman-teman yang trading biar paham dan tidak dikadali oleh bandar. Dalam artian bahwa sebetulnya kadang itu harga turun tuh bukannya bandar melepas barang, tapi bandar bisa jadi jual barang pada dirinya sendiri atau pada kelompoknya sendiri untuk membuat harganya turun, dan dia akan menaikkan kembali setelah retail banyak melepas sahamnya di harga bawah. Pada kondisi seperti itu, justru teman-teman yang paham, mereka akan cenderung untuk ngambil di harga bawah dan ngumpulin, setelah itu ikut bandar saat bandar menaikkan harga sahamnya. Sesimpel itu, dan ini bisa melengkapi taktik teman-teman pada arah hunter. Cek ADX-nya, cek MACD atau stokastiknya, dan trading cuan ikut bandar dengan cara yang lebih enak. Jadi teman-teman bisa mendapatkan harga saham di harga bawah, dan sebetulnya bandarnya juga dalam kondisi mengakumulasi barangnya, teman-teman bisa ikut cuan trading di saham dengan menggunakan taktik ini, ya. Jadi taktik arah hunter atau di top gainers lah, ya. Teman-teman bisa cermati saham-saham yang ada di top gainers, terus cek
kondisi candlenya pakai Yahoo Finance, dan teman-teman analisis potensinya bisa ikut masuk atau enggak. Terus pada saat jam trading aktif, teman-teman cek bid sama overnya untuk menentukan titik masuk paling asik, teman-teman ikut membeli sahamnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti teman-teman coba pelajari, coba praktekkan sendiri di rumah. Oke? Ya wis, itu saja. Entah ini teman-teman paham atau enggak, harus saya kadang bingung juga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman mudah pahami atau enggak. Ini taktik yang asik sebetulnya kalau teman-teman paham ya. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.